غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita memperbaharui niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 41 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Syahdan, perhatian, adalah kaum Qadariyah itu seperti Majusi. Jadi kaum Qadariyah ini termasuk aliran yang sesat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ujar seperti Majusi. Majusi itu kan orang kafir, penyembah api. Nah, jadi Qadariyah ini kafir ya sudah. Perubahan kelompok Qadariyah ini kayak Majusi. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul qadariyata faqtuluhum fa innahum majusu hadhil ummah." Ujar Nabi, yakni apabila kamu lihat akan kaum Qadariyah, maka bunuh oleh kamu akan mereka itu. Nah, jadi ujar Nabi bunuh bila melihat kaum Qadariyah ini, karena dia sudah melecehkan agama Islam. Dia sudah menyimpang benar. Nah, cuman maksud membunuh di sini, kita membunuhnya itu kada berdosa. Dalam hukum agama kada berdosa, tapi kalau dalam hukum negara bisa dilarang. Negara kita ini kan bukan negara Islam, ada undang-undangnya. Nah, ini mungkin di negara Islam itu yang berwenang yang membunuh itu pun itu sultan, ya Allah, pemerintah yang menindak orang yang kayak ini. Karena ini apabila dibiarkan, dia akan menyesatkan orang lain. Dia sesat, dan apabila dia menyebarkan aliran itu, nah, menyesatkan orang lain, maka ujar Nabi bila melihat itu bunuh. Bunuh dia, karena dia maka bahwasanya mereka itu Majusi umatku ini. Jadi nang kayak orang beragama Majusi di antara umatku, pacangan menyesatkan umatku, ujar Nabi. Boleh dibunuh, kada berdosa dibunuh, itu dalam hukum agama. Tapi kalau dalam hukum negara, bisa kita kena hak asasi, melanggar hak asasi manusia jurang. Nah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-qadariyatu majusu hadhil ummah in maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Nomor 1 di bawah, rawahu Abu Daud, riwayat hadis Imam Abu Daud, nomor hadis 4691, dan riwayat Imam Hakim nomor hadis 286. Artinya, yakni ujar Nabi, kaum Qadariyah itu majusi daripada umatku. Nah, jadi kaum Qadariyah itu kayak orang majusi. Jika sakit mereka itu, jangan kamu kunjungi akan mereka itu. Misalnya ada kita tetamu buhan Qadariyah ini inya garing misalnya, jangan diilangi ya Nabi. Kita jangan simpati lawan inya. Jika sakit mereka, jangan kamu kunjungi akan mereka. Dan jika mati mereka itu, jangan kamu hadir menyembahyangkan mereka itu, karena kafir udah. Nah, bila mati jangan umpat menyembahyangkan, kada usah ditolaki kematiannya. Nah, itu kaum Qadariyah. Kemudian kelima, Jahmiyah. Ada kelompok yang juga sesat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada ngarannya Jahmiyah. Nah, adapun kaum Jahmiyah maka yaitu 12 kaum, terpecah ulang menjadi 12 Jahmiyah ini. Setengah mereka itu kaum Jahmiyah adalah i'tiqadnya, keyakinannya di dalam hati bahwa asma Allah, nama-nama Allah dan sifat Allah Ta'ala itu makhluk. Jarnya nih, arti makhluk tuh ujar buhannya baharu. Arti baharu tuh kada qadim, jar buhannya. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Buahnya mengadakan asma Allah, sifat Allah itu baharu atau makhluk atau kada qadim. Nah, padahal asma Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Nah, karena asma Allah itu merupakan juga sifat-sifatnya yang menyatu dengan zatnya yang qadim. Nama-namanya, asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah itu berdiri pada zat Allah Subhanahu. Berarti qadim juga. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan sifat Allah Ta'ala qadim. Ya Allah, tentang sifat 20 itu ya Allah. Nah, asma-asma Allah itu qadim juga. Nah, arti qadim itu kada ada awalnya, tidak didahului oleh tiada. Nah, adapun bubuhan Jahmiyah ini inya meyakini itu baharu, asma Allah itu baharu, asma Allah, sifat-sifat Allah itu makhluk. Nah, kada itu etikat kafir. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa Allah Ta'ala jar itu maujud itu ada pada tiap-tiap tempat atas wajah itu jalan, hulul itu bertempat, dan ittihad itu bersatu, menyatu. Ujarnya nih, maka i'tikad yang demikian itu kafir. Kenapa jadi i'tikad yang demikian itu disebut i'tikad kafir?
karena mengisbatkan, menetapkan tempat dan ta'addud. Ta'addud itu berbilang bagi Allah Ta'ala. Amunnya memadahkan Tuhan itu ada pada tiap-tiap sesuatu, berarti memadahkan Tuhan bertempat. Contoh misalnya inya memadahkan Tuhan ada di dalam panci, Tuhan ada di dalam rumah, Tuhan ada di dalam masjid, itu kan memadahkan Tuhan bertempat. Itu kafir. Dan ta'addud bagi Allah itu memadahkan Tuhan berbilang. Di situ ada Tuhan, di situ ada Tuhan, kan berbilang. Padahal Allah Ta'ala itu esa, tunggal, wahdaniyat, kada berbilang. Nah itu yang menyebabkan mereka kafir, karena mereka mengisbatkan, menetapkan tempat bagi Allah. Pada Tuhan kada perlu kepada tempat. Dan ta'addud bagi Allah, pada Tuhan itu esa, kada berbilang. Nah, dari karena jika ada Allah Ta'ala, artinya jikalau nih ada Allah Ta'ala sebagaimana mereka etikatkan nih, dan dari karena jika ada Allah Ta'ala itu maujud itu ada pada tiap-tiap tempat, seandainya jikalau, tapi mustahil bang nih, jikalau Allah Ta'ala itu ada pada tiap tempat, misalnya dia di panci, ada di rinjing, ada Allah Ta'ala di mana-mana misalnya, niscaya adalah iya Allah maujud itu ada pada tiap-tiap mulut segala binatang dan anjing. Di dalam montong kucing ada Allah, di dalam montong anjing ada Allah. Patutlah itu, ada patut menghina akan Allah Ta'ala ini tuh. Di dalam, nah di dalam macam-macam itu, namun mendahkan Tuhan bertempat di tetap satu, berarti di tempat-tempat kotor ada Allah lah. Nah itu menghinakan Allah Ta'ala gitu. Dan pada segala faraj perempuan, faraj itu kemaluan bebinian, masa di situ ada Allah Ta'ala bercongkong, nah sasat itu. Jadi dua aneh kesesatan mereka. Yang pertama, mereka mengatakan Tuhan bertempat dan memadahkan Tuhan berbilang. Di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Ada Allah Ta'ala itu esa. Ada Allah Ta'ala itu kada perlu kepada tempat, kada bertempat. Namun bertempat kayak makhluk kayak, ya kalau, nah, namun berbilang ya kayak makhluk kayak Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kada sama lawan makhluk. Maka barang siapa beretikat yang demikian itu kafir. Orang itu kafir. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beretikat Allah Ta'ala itu kada perlu kepada tempat, kada bertempat, kada di langit, kada di bumi, kada di rumah, kada di masjid, kada perlu kepada tempat. Kemudian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Tuhan itu esa, kada berbilang. Ya kalau kada dua, kada tiga, kada empat, kada esa tuh, tunggal, wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya Allah. Nah itu. Dan setengah mereka itu kaum Jahmiyah ini adalah i'tikadnya, keyakinan mereka dalam hati ada bahwa mukmin itu orang nang beriman, yang asi, yang maksiat jar, asi itu maksiat. Orang yang beriman yang maksiat itu apabila masuk ke dalam neraka, maka tiadalah ia keluar daripadanya. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Kenapa jadi kafir? Karena ingkar itu kada percaya akan beberapa nas, dalil Quran dan hadis Nabi dan ijma' para ulama. Jadi ada di antara bubahan Jahmiyah ini meyakini bila orang beriman nih, inya maksiat, lalu inya dimasukkan ke dalam neraka, itu kada keluar lagi ya, kekal di neraka ya. Nah itu kafir. Karena bertentangan dengan dalil Quran, hadis Nabi dan ijma' ulama. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah
berkeyakinan orang beriman masih ada imannya, seandainya ia masuk neraka ada harapan keluar daripada neraka, dimasukkan kita ke dalam surga akhirnya. Inya disiksa di neraka karenanya asik, karenanya maksiat, sekedar dosanya inya disiksa di neraka karena mungkin inya kada sempat bertaubat di dunia nih. Inya orangnya Islam, cuman misalnya kada sembahyang misalnya, atau berzina atau minum minuman keras, meninggal mati lalu kada sempat bertaubat, dimasukkan ke dalam neraka, tapi kada kekal di neraka. Karena ada imannya walaupun seperti biji sesawi halusnya, dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu keyakinan kita menurut dalil Quran, hadis dan ijma ulama. Dan setengah mereka itu etikad adalah etikadnya Wan Jahmiyah ini, bahwa isi neraka apabila ditunuk itu nomor 1 di bawah, artinya dibakar. KBBI itu kamus besar bahasa Indonesia, menurut kamus besar bahasa Indonesia itu ditunuk itu ya dibakar. Bahwa isi neraka apabila ditunuklah atau dibakarlah ia hingga jadi abu, tiadalah lagi hidup. Nah, ujarnya nih, isi neraka itu ya penduduk neraka lah, penghuni neraka lah. Apabila dibakar aja dengan api neraka lalu jadi abu jar, kada lagi hidup. Artinya ini memendahkan ada mati. Nah, padahal kan kada ada lagi kematian setelah kita dihidupkan kena. Itu berlawasan hidup kena. Nah, ini yang memendahkan tiada lagi hidup jar. Maka etikat yang demikian itu kafir juga. Kenapa? Karena firman Allah Ta'ala khalidina fiha, surah At-Taubah ayat 6-8, yakni adalah senantiasa kekal isi neraka penduduk neraka di dalamnya. Ini contoh kayak mungkin orang kafir lah, orang musyrik nih kekal di neraka nih. Arti kekal di neraka itu kan ada pematian. Inya misalnya disiksa sampai luyuh sampai dagingnya atau karena api neraka diulah Tuhan pulang bahasa, disiksa pulang sampai hancur awaknya nih karena api neraka, diulah pulang, dipulihkan pulang ke asal kulitnya. Nah, balalawasan kayak itu kada pematian. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak itu berkeyakinan nih, nauzubillah min zalik lah. Dan kita jangan masuk neraka. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Yakni apabila tertunulah, artinya terbakarlah tadi ya, segala kulit mereka penghuni neraka ini dibakar kulitnya dengan api neraka. Kami ganti ya Allah Ta'ala akan mereka itu dengan kulit yang lain, kulit yang baru. Mbah habis kulitnya nih, tinggal tulang belulang, dibakar, orangnya kan mati. Nah, diciptakan orang kulit yang baru, disiksa pulang, belelawasan kayak itu. Supaya apa? Supaya dirasai mereka itu akan azab selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Mudahan kita hidup beriman, mati beriman. Mudahan kita jangan masuk neraka. Karena seringan-ringan siksa neraka itu, seringan-ringannya nih ya sakit juga. Seringan-ringan siksa neraka ya sakit juga. Yaitu diciptakan 2 pasang sandal daripada api neraka, lalu disuruh
Misalnya orang nih masuk neraka, cuman ini diberikan seringan-ringan siksa neraka, dipasangkan dua sandal ke betisnya daripada api neraka bang sandalnya. Waktu inya hanya memakai itu langsung menggurak otaknya, kan betis tuh, karena sandal itu sandal daripada api neraka langsung menggurak otaknya, berarti sih hancur ya Allah, hancur. Itu sekurang seringan-ringannya siksa neraka itu, apalagi seberat-beratnya lah, nauzubillahi min dzalik. Nah jadi kita berkeyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bila masuk neraka itu kada bermematian, disiksa terus menerus. Kalau di dalam neraka itu kan berterusan disiksa, kada ada istirahatnya. Nah kecuali jarleh yang menurut riwayat itu siapa, Abu Lahab kah, yang setiap hari Senin kah malam Senin kan itu inya diistirahatkah atau minum maban itu karena inya jar gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi sakit aja di neraka itu ya Allah, biar istirahat tuh. Misalnya tuh melihat orang nang kawanan disiksa di neraka, ngeri ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Nah oleh karena itu, jaga etikat kita, keyakinan kita nih jangan sampai sesat. Soalnya bila sesat masuk neraka. Dan setengah mereka itu Jahmiyah adalah etikatnya bahwa mayit itu orang mati itu tiada merasai azab hanya pada ketika sakaratul maut juga. Ini maksudnya nih orang mayit nang berdosa lah, nang tabawa dosa lah mati, tiada merasai azab hanya pada ketika sakaratul maut juga, dan tiada merasai azab kubur. Maka etikat yang demikian itu kafir karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis. Berarti inya ini kada mempercayai akan azab kubur. Bagi orang yang kafir atau orang yang beriman cuman maksiat, kada sampai bertaubat, kan disiksa juga tuh di kubur. Nah jernya nih sakitnya tuh waktu sakaratul maut aja. Waktu sakaratul maut proses dicabut roh daripada jasad oleh malaikat Israel, kan sakaratul maut. Waktu itu jadinya sakit jar. Imbas sudah masuk kubur kada lagi sakit jar. Ini bagi amamnya orang beriman ya kada sakit lah. Orang beriman, orang soleh, orang baik nih, ini kan di kubur itu dapat nikmat. Maksudnya nih orang kafir, orang nang beriman cuman ada sempat bertaubat, tak bawa dosa mati. Ujarnya nih ada merasakan ya azab kubur, kada merasakan sakit di kubur waktu sakaratul maut aja. Nah ini etikat yang kafir juga. Berarti ini kada percaya akan azab kubur. Padahal di kubur itu ada azab kubur bagi orang yang membawa dosa mati atau kafir. Ada juga nikmat kubur itu bagi orang yang beriman, yang bagus amalnya waktu di dunia. Kita percaya itu ada azab kubur, ada siksa kubur, ada nikmat di dalam kubur. Mudah-mudahan kita nih termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Allah jadikan kubur kita itu raudhatun min riyadil jinan, kebun daripada kebun surga. Tampulu kita di dunia beramal, banyak beramal ya Allah, banyak baca salawat, yang baca Quran, itu sebab kita diberikan keselamatan di alam kubur. Baca surah Tabarak, jangan ketinggalan setiap malam. Nah itu. Dan lagi etikat setengah atau sebagian mereka itu Jahmiyah, bahwasanya bahwa Allah Ta'ala berdiri antara langit dan bumi. Nah di padahalnya Tuhan berdiri nang kayak Ultraman itu di antara langit dan bumi. Berarti padahal Tuhan bertempat nih, sasat nih di antara langit dan bumi. Padahal Tuhan tuh kada di langit, kada di bumi, kada antara langit dan bumi. Nah,
Padahalnya pulang berdiri membedakan Tuhan berbentuk. Nah ini salah juga nih. Dan lagi etikatnya bahwa Nabi kita ajar melihat ia akan Tuhannya di dalam dunia, dan kami pun melihat akan Tuhan kami di dalam dunia. Amun Nabi kan bujur aja, Nabi kita melihat zat Allah Ta'ala waktu sidin Mi'raj ya Allah. Itu pun beda pendapat ulama. Nah, nang sasatnya apa? Kami pun jar melihat akan Tuhan kami di dalam dunia, melihat dengan mata kepala lah. Nah, itu sesat. Maka sekalian etikat itu kafir karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis dan ijma. Nah, kita kada kalau melihat zat Tuhan, mata kita ini kada kalau melihat zat Tuhan. Kayaknya aja di akhirat melihat zat Allah Ta'ala itu ketika kita masuk surga. Nikmat yang paling gonol yaitu melihat zat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un, nang kada berupakan berbentuk. Tetap Allah Ta'ala kada berupa, kada berbentuk. Ada di dalam doa selamat tuh, warzuqna an-nazra ila wajhikal karim. Berilah kami anugerah ya Allah, an-nazra memandang kepada zat pian yang agung yang mulia. Kayaknya waktu kita di surga. Tapi Tuhan tetap ada bertempat lah, jangan badakan Tuhan bertempat di surga lah. Tuhan tetap ada bertempat. Kitanya nama gana di surga. Lalu Allah Ta'ala melihatkan zatnya lawan kita. Amun di dunia, nah itu kada kau melihat zat Tuhan kita. Nah, siapa yang mengatakan kami melihat zat Tuhan di dunia itu kafir. Nah, karena menyalahi dalil Quran, hadis dan ijma ulama. Kemudian ada yang keenam, itu kaum Murji'ah ngarannya, juga kelompok sesat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kaum Murji'ah lah, bukan ain lah, Murji'ah bukan Murji'ah, Murji'ah, maka yaitu 12 kaum, terpecah juga menjadi 12 Murji'ah ini. Setengah mereka itu, sebagian mereka itu adalah etikatnya kemudian daripada membaca iman, nomor satu di bawah membaca iman dalam nuskhah, dalam redaksi yang lain membawa iman, artinya setelah beriman nih, bila kita nih setelah asal imbah beriman nih kepada Allah, tiadalah sesuatu yang diperdukan Allah jarnya nih, maka etikat yang demikian itu kafir. Ujarnya nih asal beriman aja kita nih. Itu kita kan ada lagi kewajiban yang kita gawe. Jarnya nih ada lagi keperluan yang Allah fardukan kepada kita tuh ada lagi. Asal beriman aja, kada sembahyang kada apa-apa, kada puasa Ramadan kada apa-apa, kada berzakat kada apa-apa, kada nuntut ilmu kada apa-apa. Jadinya nih asal beriman aja nih. Nah, etikat itu kafir. Ini menafikan kefarduan nih. Menafikan, meniadakan, menganggap tidak ada kewajiban nih. Padahal kan kita setelah beriman itu kan amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu apa? Ada kewajiban-kewajiban kita yang kita wajib mengerjakan, baik kepada Allah atau kepada makhluk. Contohnya misalnya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Nah, dan lagi etikatnya bahwa Allah Ta'ala juga yang menjadikan segala makhluk, tetapi tiada ia menyuruhkan berbuat kebajikan jar, dan tiada menegahkan daripada kejahatan jar, maka etikat yang demikian itu kafir.
amun Allah Ta'ala nih menjadikan segala makhluk, bujur aja Allah Ta'ala aja menjadikan manusia, menjadikan kita nih. Tapi nah ini sesatnya, Tuhan kada menyuruh kita berbuat baik, Tuhan kada melarang kita berbuat kejahatan. Jadi hendak bejina silakan aja ya. Jadi kada ada larangan ya. Hendak ada sembahyang kada apa-apa aja. Nah ini sesat juga nih. Karena firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, surah An-Nahl ayat 90, yakni bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh kamu dengan berbuat adil dan kebajikan. Menurut sebagian ulama tafsir, al-adlu itu kefarduan, al-ihsan itu sunnah. Menurut sebagian ulama tafsir, bil adli itu apa? Dengan berbuat adil itu maksudnya dengan mengerjakan kefarduan. Ada sebagian ulama tafsir. Wal ihsan, ihsan itu kebajikan ya, menggawe nang sunnah. Artinya Tuhan menyuruh kita untuk kita ini menggawe nang wajib dan menggawe nang sunnah. Berarti ada tuh Tuhan menyuruh kita nih berbuat baik. Nah, bukan kadada Tuhan menyuruh kita berbuat baik. Berbuat baik itu ada kalanya wajib, ada kalanya nang sunnah. Mun wajib kan nyata kita gawe sembahyang kayak sembahyang kan, sembahyang fardu 5 waktu nyata kita gawe itu. Nang sunnah nih ya sembahyang qabliyah badiyah terserah aja nak gawe kada-kada. Nang sunnah nih. Dan lagi firman-Nya, innallaha la ya'muru bil fahsya, yakni bahwasanya Allah Ta'ala tiada menyuruh itu berarti melarang dengan berbuat segala yang keji. Segala yang keji itu ya kejahatan, maksiat, kemungkaran. Berarti ada dalil Tuhan melarang kita berbuat kejahatan. Nah, berarti ada dalilnya Tuhan melarang kita berbuat kejahatan. Nah, ini kafir juga etikatnya memadahkan Tuhan kada ada menyuruh berbuat kebaikan, Tuhan ada melarang berbuat kejahatan, berarti dia mengingkari nas Al-Qur'an. Berarti kada percaya dengan dalil Quran, kafir. Dan setengah mereka itu etikatnya dan katanya, barang siapa mengucap la ilaha illallah kemudian berbuat taat atau berbuat maksiat, sama jua keduanya. Jadi kadada bedanya, asal orang tuh jar mengucap la ilaha illallah, inya berbuat taat kah maksiat kah itu sama aja. Artinya tuh kada apa-apa. Asal inya mengucap artinya beriman dengan la ilaha illallah, mengucap artinya asal beriman, asal mengucap la ilaha illallah itu kada apa-apa lagi. Hendak berbuat taat kah silahkan, hendak berbuat maksiat kah silahkan. Oh maleh ini sama juga nang di atas tadi, ibaratnya kada ada larangan, ada berlaku larangan, kada berlaku perintah Allah Ta'ala gini. Nah, kemudian berbuat taat atau berbuat maksiat sama juga keduanya aja. Nah, sembahyang terserah, nak bijinah silahkan juga. Nah, ya amne sesat. Dan lagi etikat setengah mereka itu, barang siapa mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, meyakini Allah Ta'ala esa tidak tunggal, tidak ada syarikat, dan percaya akan dia esanya Allah nih, maka sekali-kali jar tiada tersurat atasnya dosa besar asal orang ini bertauhid jar. Inya bejinah itu ada dosa besar bagi inya jar. Nah, pada dosa besar tuh. Inya meninggalkan sembahyang itu ada dosa besar bagi inya jar. Asal bertauhid aja orangnya jar. Nah, ini sasat juga nih. Maka etikat yang demikian itu kafir karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis dan ijma' ulama.
Jadi orang ini biar tauhidnya mantap ya bejinah ya tetap dosa besar. Orang tuh semakin alim, semakin apa? Ya semakin alim itu, apalagi ulama itu kan ada dosa kecil baginya. Bisa dosa besar terus tuh kenapa? Iya, jadi ikutan. Jadi ikutan orang. Nah, misalnya lah ulama misalnya tapi bawa pacaran. Itu dosa besar pacaran itu. Kenapa? Aja ulama kita pacaran ya, ayo kita pacaran juga aja. Jangan buat nang murid-muridnya nih. Karena jadi ikutan bang, jadi panutan bang. Ada istilah dosa kecilnya bagi ulama. Nah, adapun bubuhan Jahmiyah ini asal mengesahkan Allah Taala itu kada dicatat dosa besar aja. Kenapa? Kada ada istilah dosa besar. Nah itu salah. Dan setengah mereka itu Jahmiyah etikatnya dan pekerjaannya itu menyembah matahari. Nah ada juga nih bubuhan Jahmiyah ini gawiannya nih menyembah matahari, nyata kafir nih. Menyembah matahari, sujud kepada matahari kan misalnya. Dan bulan, nah ada yang menyembah bulan. Dan bintang, ada yang menyembah bintang. Maka etikat dan pekerjaan atau gawian yang menyembah matahari, bulan, bintang tadi yang demikian itu kafir, nyata kafir nih. Karena firman Allah Ta'ala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillah, yakni janganlah kamu sujud kepada matahari, jangan menyembah matahari, jangan sujud kepada matahari, dan janganlah pula kepada bulan, jangan menyembah bulan, dan sujudlah kamu kepada Allah Ta'ala aja. Jangan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada pohon, jangan kepada berhala, matahari, bintang, jangan. Itu makhluk bukan Allah. Nah, ada juga soalnya bukan Jahmiyah ini gawirnya menyembah matahari. Nah, dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa Allah Ta'ala jauhar. Jauhar itu benda. Padahal ya Tuhan itu benda, berbentuk. Padahal Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu semisalnya. Padahal kalau dirupa-rupakan, jangan kita mahayal membayangkan Tuhan itu kayak ini gini. Nah, itu bukan seperti itu. Allah Maha Suci daripada berbentuk atau aurat itu sifat, bersifat disifati dengan gini. Nah, maksudnya nang sifat nang kada layak baginya nih, bagi Allah Ta'ala nih. Nah, maka etikat yang demikian itu kafir. Karena firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu jua pun. Kada kau diumpama akan misalkan dicontoh-contohkan Allah Ta'ala ini zatnya lah. Harus saya juga kita memikirkan itu. La tatafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Pikirkan aja makhluk Allah Ta'ala, jangan memikirkan zat Allah Ta'ala. Makhluk Allah Ta'ala ini pikirkan aja di alam semesta nih, tapi jangan mikirkan zat Allah Ta'ala. Kada kau dipikirkan. Kada wajib memikirkan zat Allah Ta'ala. Yang penting kita percaya Allah Ta'ala itu ada, zatnya itu ada. Kayak apa aja? Nah, kayak apa? Pertanyaan kayak apa itu kita timbulkan hendak merupa-rupakan, timbulkan jadi mujassimah. Nah, dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa iman itu ilmu ya. Ilmu itu mengetahui kan. Nah, iman itu sama dengan ilmu ya. Barang siapa tiada berilmu maka itu kafir ya. Jar buhannya deh. Nah, padahal beda
iman itu percaya lah, percaya mempercayai ya kalau yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Adapun ilmu itu mengetahui, beda. Ilmu itu bukan iman, iman itu bukan ilmu. Amun bubuhannya ini menyamakan iman itu ya ilmu jar. Jadi bila kadaba ilmu itu sama kadaba iman, berarti orang itu kafir jar. Nah padahal beda. Iman dan ilmu itu beda. Ilmu itu mengetahui, iman itu mempercayai. Nah, artinya bila orang tuh beriman tapi kada berilmu, misalnya orang ini jahil nih, nya kada kafir. Misalnya orang beriman, ya Allah, contoh misalnya orang ini hanya masuk Islam semalam, berarti nya sudah beriman dah. Tapi nya belum berilmu, belum menuntut ilmu kan, hanya masuk Islam, nya kada kafir. Nah, membubahan nang Jahmiyah ini iman tuh ya ilmu, berarti bila kada berilmu kafir. Nah, ini sasatnya. Dan lagi pula katanya, kata bubahan Jahmiyah nih, barang siapa tiada mengetahui amar itu suruhan Allah, dan nahi itu larangan Allah, maka yaitu kafir jar. Bila kada tahu lawan nang apa-apa perintah Allah, bila kada tahu lawan apa-apa larangan Allah, maka itu kafir ya. Maka etikat yang demikian itu kafir. Kan ada juga orang Islam, orang beriman, cuma dia ini jahil. Karena dia kada nuntut ilmu, dia jahil, kada tahunya napa-napa nang disuruh Tuhan untuk keperluan kada tahunya. Kada nuntut ilmu, napa-napa yang dilarang Allah Ta'ala itu kada tahunya. Ini itu kada kafir. Nya jahil aja. Karena kada berilmu. Nah, ada pun bubuhan Jahmiyah ini membedahkan kafir. Dari karena disangkalinya, nomor 2 di bawah, disangkalinya itu maksudnya diingkarinya. Sangkal itu bahasa bahari, ingkar leh. Disangkalinya atau diingkarinya, atau ingkar itu kan udah percaya, akan tasdik itu membenarkan, dan dipadakannya atau dicukupkannya, dipadakan juga memadai, ya memadai itu mencukupi ya Allah, dipadakannya, dicukupkannya dengan ilmu juga. Nah itu alasan mubahannya nih, asal ibaratnya kan iman itu iya ilmu jar. Nah asal berilmu aja orang itu jar. Nah maka barang siapa ada baginya ilmu jar dan tiada baginya tasdik, maka yaitu kafir. Nah, ya kalau maka barang kan titik situ, maka barang ini bukan perkataan Nubuhan Jahmiyah lah, ini perkataan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka barang siapa ada baginya ilmu, misalnya tuh orang berilmu tapi inya kada dia bisa tasdik membenarkan dengan yang dibawa oleh Nabi, artinya kada ada iman, maka orang itu kafir. Kalau contoh misalnya profesor misalnya inya punya ilmu pengetahuan, misalnya alim, misalnya ada orang alim tentang ilmu agama nih, tapi inya kafir, kada beriman, kada tasdik, hatinya tidak membenarkan dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Misalnya orangnya hafal Quran, alim dengan ilmu Quran, tapi inya kada percaya dengan Al-Quran itu wahyu dari Allah, maka orang itu kafir. Nah itu kita Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang bubuhan Jahmiyah tadi, inya asal berilmu aja ya, biar kada tasdik. Nah itu selamat aja janya. Nah ada kawah itu. Jadi beda antara ilmu dengan ilman.
orang tuh beriman tapi kada berilmu. Orang tuh beriman tapi kada berilmu, itu masih beriman nih, kada kafir. Tapi lamun orang tuh berilmu aja tapi kada tasdik di hatinya, kada membenarkan dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu kafir. Itu kafir. Nah, atau kada duanya, mana kada berilmu, mana kada percaya pulang. Kau kafir benar nih tuh. Nah, adapun kita orang Islam dituntut beriman, kemudian menuntut ilmu kita supaya kita dapat ilmu agama, supaya kita kau menerapkan keimanan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai tuntunan syariat. Nah, dan setengah nah jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, kalau cuma tahu aja Allah nih esa, kalau cuma tahu aja Allah itu esa, Allah itu kudrat tapi tidak mempercayai, nah itu kafir. Kan tahu itu kan mengetahui ilmu lah. Tahu Allah Ta'ala esa, mengetahui Allah Ta'ala kudrat tapi kada percaya dengan esanya Allah, tapi kada percaya dengan kudratnya Allah, kafir orang itu. Jadi kita tahu dan mempercayai gitu nah. Kita tahu akan esanya Allah, akan kudratnya Allah, dan kita mempercayai akan esa dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa iman itu pada tiap-tiap tahun berkurang juga, tiada bertambah jar. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Nah, iman itu semakin hari setahun 2 tahun itu berkurang ya, kada bertambah ya. Padahal menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu yazidu wa yanqus ya. Bertambah yazidu bit taati, bertambah iman itu dengan sebab kita taat kepada Allah. Wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bisa berkurang dengan sebab berbuat maksiat. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Berkurang tergantung kita. Bila kita meningkatkan amal ibadah, bertambah iman kita. Amal kita kada beribadah, apalagi maksiat tuh berkurang menipis. Itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abun mubahan Jahmiyah ini iman tuh berkurang aja jangan kada bertambah. Nah, itu etikat yang sesat itu. Karena firman Allah Taala, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, yakni adapun segala mereka yang percaya akan Allah Taala, yang beriman nih, percaya akan Allah Ta'ala dan pesuruhnya itu rasul-rasulnya, percaya dengan rasul-rasulnya, maka bertambah-tambah iman mereka. Bila kita nih beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, ya Allah, lawan juga kita beramal saleh, maka bertambah-tambah iman kita. Qurannya madahan bertambah-tambah, bisa bertambah iman itu. Nah, berarti buhan yang ini ingkar akan dalil Quran. Ujar buahnya kada bertambah, malah berkurang. Nah, sasat juga nih. Kemudian dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya dan katanya, ana mu'minun insyaallahu. Bepandir kayak itu artinya apa? Aku mukmin itu beriman jua jika dikehendaki Allah Ta'ala. Nah, maka etikad yang demikian itu kafir ya. Aku ini beriman jika dikehendaki Allah Ta'ala. Nah, jangan bepandir kayak itulah kita lah. Nah, jika tapi ada syaratnya nih neng inya kafir nih bila bepandir gitu kafir jika syak tuh ragu-ragu ia akan imannya sekarang ini pada saat ini. Jadi orang murjiah ininya ragu-ragu akan keimanannya, lalu inya berucap kayak itu
aku beriman ya jika dikehendaki Allah Ta'ala. Amun inya bepandir ka itu atas dasar syak, ragu-ragu akan imannya nang saat itu, kafir. Tapi dan jika tiada syak, tiada ragu-ragu ia akan imannya sekarang ini, hanya dikatanya insyaallah ta'ala, itu karena mengambil berkat dengan menyebut nama Allah Ta'ala, atau karena syak itu ragu-ragu ia akan kesudahan pekerjaannya, adalah ia mati serta iman kah atau kadakah? Karena yang demikian itu daripada pekerjaan yang gaib. Sesuatu yang gaib kan kita nih mati beriman kah mati kafir kan kada tahu lagi nih. Tiada mengetahui dia, kita kada tahu akhir ajal kita nih beriman kah kafir kah kada tahu, melainkan Allah Ta'ala aja kalau nang tahu. Nah, maka tiadalah jadi kafir. Ada kafir kita berpandir nang ana mukminun insyaallah. Jadi tergantung niat di hati. Ana bila berpandir ana mukminun insyaallah, yang artinya tadi aku beriman jua jika dihendaki Allah Ta'ala. Amun inya berpandir kaitu dasar ragu-ragu inya akan keimanannya, kafir berpandir kaitu. Tapi karena amunnya inya berpandir kayak itu bukan ragu-ragu kada, tapi karena mengambil berkat dengan menyebut insyaallah ya. Karena mengambil berkat menyebut nama Allah itu kada kafir. Atau misalnya inya nih berpandir kayak itu karena inya kada tahu aku nih ya ana pacangan mati beriman kah kafir, aku kada tahu. Makanya aku kada memastikan ya. Kada kamu memastikan, makanya aku mengucap insyaallah jar. Karena ajal ini kita kada tahu mati beriman kada, Tuhan jarang tahu. Nah, itu kada kafir. Benar kayak itu. Nah, apalagi kita berjanji-janji lah. Wala taqul apa itu? Di dalam surah Kahfi itu wala taqul li syai'in fa'ilun zalika gadan illa ayyasha Allah gitu kan. Janganlah engkau mengatakan wahai Nabi Muhammad, aku akan menggawinya esok, illa ayyasha Allah, kecuali ikam wahai Nabi Muhammad ya Allah Ta'ala nih mengucap insyaallah. Jangan berpasti gitu nah, bila berjanji itu jangan berpasti. Nah, apalagi kita berjanji jangan berpasti karena kita kada tahu pacangan kawakah esok kita menunaikan janji kita kadakah. Misalnya kita disaruni orang, anulah esok datangi ke rumahku saruan, insyaallah aja kita lah insyaallah, jangan lupa pasti insyaallah, karena kita kada tahu esok pacangan hidup kah mati kah kada tahu. Jadi kita insyaallah aja kita. Maka nang bepandir pulang nang bepandir tadi jangan insyaallah pasti aja. Nah, aneh manusia nih. Padahal nang pasti itu belum tentu pasti datang. Tapi orang nang mengucapkan insyaallah itu nang orang nang bujur. Kenapa? Karena inya menuruti tuntunan Quran. Quran menyuruh kayak itu. Insyaallah. Bila berjanji itu insyaallah. Jangan berpasti kita kada tahu hidup ini apakah sampai ke besok hari atau kada tahu. Insyaallah. Nah, jadi aku beriman insyaallah amun inya bepandir gitu bukan karena keraguan atas keimanan, bukan ragu-ragu lah, tapi inya karena kada tahu lagi pacangan mati beriman kah kadakah Allah Ta'ala aja yang tahu. Nah, itu kada kafir. Kada kafir. Tapi mun dasar ragu-ragunya bubuhan murji'ah nih dasar ragu-ragu jadinya di hatinya tuh beriman kada kan. Nah, itu bisa jadi kafir. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga akidah kita, jaga i'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Allah jaga iman kita, mudah-mudahan kita sabaratan mati beriman, husnul khatimah, selamat iman kita, membawa iman yang sempurna, dan kau mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah di ketika sakaratul maut, dan dilepaskan daripada siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في الدنيا والآخرة في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بغير حساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.